Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Gita Putri. Gimana kabar kalian semua di hari ini? Semoga bahagia dan sehat selalu ya. Oke, pada kesempatan kali ini Gita mau mengajak kalian untuk melihat-lihat rumah horor di Indonesia. Pada bagian kedua ini, kita mau menceritakan mengenai rumah yang sangat familiar. Pasti kalian juga sudah tahu mengenai rumah ini. Meskipun rumahnya hanya sisa puing-puing, tetapi ceritanya masih ada sampai sekarang, yaitu Rumah Darno Surabaya. Nah, rumah ini banyak sekali menyimpan cerita yang bisa dikatakan sangat melegenda, apalagi ceritanya yang berbau mistik. Konon ceritanya, rumah itu ada karena pemilik rumah melakukan pesugihan dengan setan. Dia akan mendapatkan semuanya dengan syarat dia harus memberikan tumbal manusia. Nah, ada beberapa versi nih mengenai rumah ini. Yang pertama, jadi suatu hari mereka itu tidak mendapatkan tumbal. Sebagai gantinya mereka meninggalkan dua orang di rumah itu, yaitu baby sister dan juga pembantu, untuk jadikan tumbal gitu loh. Nah, tapi karena setannya ini nggak mau, orang-orangnya ini kan kabur melalui jalur laut. Nah, tapi diikutinlah ini sama setannya sampai akhirnya perahu atau kapalnya ini tuh tenggelam. Dan sampai sekarang bangkai kapalnya pun tidak ditemukan. Versi keduanya, jadi tumbalnya itu kan mereka nggak dapet. Nah, digantilah ini sama hewan, entah itu kambing atau sapi, nggak tahu ya. Yang penting diganti sama hewan. Dan karena hantunya ini juga nggak mau, jadi mereka juga diikutin lah sampai laut karena mereka kabur ya kan, dan tenggelam juga. Dan di versi ketiga ini, jadi tuh ceritanya mereka sepertinya mau tobat gitu dan menghentikan semuanya. Dan di rumah itu juga ditinggalkan dua orang tadi, yaitu pembantu sama baby sister ya kan. Nah, karena menurut mereka hantu itu kayak yang kita tahu aja, hantu itu kan kebanyakan pada terbang. Dan mikir mereka juga, oh kalau hantu tuh pasti bisa terbang, nggak bisa berenang dia gitu ya kan. Mungkin. Nah, mereka memilih jalur laut karena menurut mereka hantu itu tidak bisa berenang. Tetapi pada kenyataannya tidak hanya Ibu Susi saja yang bisa menenggelamkan kapal. Hantu pun bisa menenggelamkan. Akhirnya mereka semua meninggal dan sampai sekarang bangkai kapalnya tidak ditemukan. Jadi, gimana nih sama kedua orang tadi yang masih di rumah? Nah, jadi beberapa hari kemudian rumah Darmo ini dirampok dan baby sister serta pembantunya dibunuh. Dan pelakunya tidak diketahui sampai sekarang. Sampai-sampai rumah itu disebut terkena kutukan karena pernah ada satu keluarga yang menyewa rumah itu dan sama yang terjadi, mereka dirampok dan dibunuh. Perampok itu dan pembunuhnya tidak diketahui sampai sekarang dan masih menjadi misteri.
Pada tahun 1997, rumah Darmo ini terbakar. Padahal rumah itu kosong dan tidak diketahui juga siapa yang membakar rumah itu ataupun apa penyebab dari rumah itu terbakar. Sampai sekarang, rumah itu hanya sisa puing-puing saja. Tanaman semak belukar ada di rumah itu. Keluarga itu masih menyisakan satu anak kecil yang dititipkan sama pembantunya. Nah, sampai sekarang anak itu kayak menjadi ahli waris di rumah itu gitu loh. Setiap malam Jumat, dia itu datang ke situ, tapi anehnya dia nggak pernah turun dari mobil. Hanya menyuruh penjaga di komplek itu untuk menaburkan bunga di sekeliling rumah. Saking ramainya ini orang pada ceritain rumah ini ya kan, terkenal lah itu rumah. Sampai akhirnya diadaptasi menjadi sebuah film yang berjudul Malam Suro di Rumah Darmo. Karena memang kejadian itu terjadi pada malam 1 Suro. Film yang dibintangi oleh Opi Kumis dan Ponori ini dikatakan sutradara kalau kisah ini diambil dari kisah nyata. Oke, sekian dulu sedikit cerita dari Gita mengenai rumah Darmo ini. Untuk kalian yang tahu lebih mengenai rumah ini, boleh sekali komen di bawah. Dan jangan lupa untuk subscribe serta like di video ini agar kita juga lebih semangat untuk bawain cerita lagi. Jangan lupa di-share juga ke teman-teman kalian. Oke, sampai ketemu lagi sama Gita Putri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.